Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Kami dari CGP Angkatan 7 Kota Medan, saya Hervina, kemudian ada Ibu Lia, ada Ibu Irma, dan ada Pak Yulipan. Kami di sini akan melakukan aksi nyata untuk modul 14 budaya positif. Ada 4 materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada 5 posisi kontrol yang akan dibawakan oleh saya. Kemudian ada nilai kebajikan universal, itu dibawakan oleh Ibu Lia Andalusia. Dan mengenai keyakinan kelas, itu akan dibawakan oleh Ibu Irmayanti. Dan yang terakhir, mengenai segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bapak Yulipan S. Sabah. Baik, yang pertama kita langsung akan masuk ke materi 5 posisi kontrol. Dalam pendidikan, ada perubahan paradigma. Di sini ada kasus ya, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang bisa dilakukan agar Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira kalau hal seperti ini terjadi, Bu Suci, bisa nggak Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan? Menggenggam. Ibu tetap menggenggam tangan Ibu walaupun dirayu oleh teman? Mungkin genggamannya akan sedikit merenggang. Kenapa? karena fokusnya hilang. Hilang karena dirayu teman tadi, fokusnya jadi hilang. Oke, baik. Tapi akhirnya nanti Ibu buka nggak? Enggak. Ibu tetap nggak mau membuka. Oke, baik. Kira-kira kalau Ibu Ambar gimana? Ibu kan menggenggam kertas nih di tangan, kemudian teman Ibu memaksa. Kira-kira Ibu buka nggak genggaman tangan ini? Enggak, tetap mempertahankan. Tetap mempertahankan. Kenapa, Bu? Karena ini punya saya gitu loh. Oke. Dan orang lain nggak boleh lihat. Oh, gitu ya. Punya saya kan. Iya. Saya mempertahankan gitu loh. Oke. Walaupun isinya kertas atau uang gitu loh. Iya. Walaupun kertas, walaupun apa ya, pokoknya ini punya saya. Walaupun dirayu, gimana pun Ibu nggak mau ya, buka ya. Oke, baik. Nah, paradigmanya di situ, sesuatu hal itu akan kita lakukan, ya. Kita tidak perlu bergantung kepada orang lain, tidak perlu kita karena sesuatu itu dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Keyakinan kita itu yang pasti, yang perlu. Jadi kalau memang kita bilang, oh enggak ini punya saya, atau contohnya kita mau melakukan sesuatu, kita itu tidak perlu dari orang lain. Yang pasti, yang penting itu dari dalam diri sendiri. Itulah perubahannya ya. Oke. Next. Tadi saya 5 posisi kontrol ya. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan ini tadi ya, kegiatan perubahan kepalan tangan tadi. Nanti di-cut ya. Jadi dalam menentukan sesuatu, ya, kita menerapkan ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, ya, gitu. Kita sebagai guru itu ada posisi kita sebagai penghukum, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada lagi posisi kita sebagai teman,
Kemudian posisi kita sebagai pemantau dan posisi kita sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai penghukum, dalam mengenangani kasus siswa, kita cenderung menghukum. Nah, kalau kita menghukum, hukuman itu kan sesuatu hal yang tidak disukai oleh anak-anak. Oleh kita lah, kita kalau dihukum pasti nggak suka kan. Jadi kalau kita memanggil anak yang bersalah, kemudian kita memberikan hukuman, memang anak itu akan berbuat sesuai yang kita inginkan, tapi dia akan merasa dendam. Itulah tadi posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, itu, ini Bu, posisi kita sebagai teman, kita bisa menjadi teman kepada anak-anak. Mungkin polanya kita akan lebih bersahabat dengan anak-anak. Tetapi ada kelemahannya. Anak-anak jadi tidak merasa segan lagi dengan kita. Ah, teman saya kok, kayak gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang membuat merasa bersalah. Contohnya, Albert, kan Bunda bilang, tolonglah jangan absen-absen lagi. Bunda loh yang dimarahin sama ketua jurusan. Bunda loh yang dimarahin sama wakakurikulum. Nah, si Albert, iya Bun, saya nggak absen lagi. Tapi dia di situ kan kita timbulkan rasa bersalah sama dia. Padahal kita seharusnya nggak bisa seperti itu. Kalau tadi yang pertama kita sebagai penghukum, anak merasa bersalah dan dendam sama kita. Kemudian cara yang kedua kita lakukan kita sebagai teman. Tapi efeknya anak-anak nggak ada lagi segannya ke kita. Dia merasa, oh teman saya kok kalau nanti saya berbuat salah pasti saya dibantu. Namanya teman, kan gitu. Nah kalau ini tadi pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah yaitu dia mau mengikuti kita, tapi dia merasa ada salah. Oh ya, saya merasa bersalah. Saya berbuat sesuatu biar Bunda nggak disalahin, biar guru saya nggak kena marah. Nah seperti itu. Nah kemudian posisi kontrol berikutnya sebagai apa Bu? Sebelum itu, nanti cut dulu Bang. Nah, ada lagi posisi kontrol yang keempat dalam kita memberi ataupun menangani siswa yang bersalah, kita sebagai pemantau. Contohnya, ya, Andriska terlambat. Siswa kita Andriska namanya terlambat masuk kelas. Kemudian kita bilang, kenapa terlambat? Saya tadi Bu kena macet di depan. Oke, nanti setelah pulang sekolah ataupun setelah istirahat, waktu istirahat kamu jangan keluar ya. Kamu kerjakan tugas yang saya kasih tadi sama teman-teman. Nanti saya lihat. Nah, waktu istirahat, benar si Andriska ini benar karena dia merasa bersalah. Ya udah, dia nggak istirahat. Dia keluar, dia di dalam kelas mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di situ posisi kita sebagai guru itu masih sebagai posisi pemantau. Kita memantau, nggak kita tinggalkan dia. Kita lihat benar nggak nih anak ini, istirahat nggak dia? Nah, masih sampai di situ. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Jadi di sini posisi guru dalam menangani siswa itu sebagai manajer. Artinya sebagai manajer kita memberikan pertanyaan kepada siswa atas kesalahan yang dia buat. Kemudian kita tanya juga solusinya kepada siswa tersebut. Kalau manajer kan hanya memanage, ya kan? Dia nggak perlu melakukan, tapi dia tetap mengontrol gitu. Jadi sebagai pemantau iya, sebagai manajer iya. Jadi siswa tadi melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, ya kan? Bukan merasa bersalah, bukan karena dia menganggap kita teman, atau karena diawasi oleh guru, tapi memang timbul dari dirinya, oh saya memang harus melakukan ini. Jadi diajak dialog lah di situ. Nah, itu. Jadi dalam memberi hukuman kepada siswa, kalau siswa membuat suatu kesalahan, kita sebagai guru harus menerapkan 5 posisi kontrol ini. Tapi yang paling penting di sini adalah posisi yang kelima. Kita harus bisa sebagai manajer. Walaupun memang kita harus juga menjadi kawan, tapi bukan berarti dalam memberi solusi kita itu posisinya sebagai teman. Bukan. Oke, itu dari saya untuk 5 posisi kontrol dalam memberikan aksi nyata kepada siswa ya. Ya, harapannya kita bisa menerapkannya di sekolah nanti setelah dari sini ke depan kita akan menerapkan hal-hal yang paradigma dari budaya positif yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Nama saya Lia Andalusia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari Kota Medan. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan sesuai dengan teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini kita di sekolah ini ya kita secara tidak langsung sebagian sudah menerapkan apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya mau nanya kepada Ibu Ambar. Ibu Ambar, di sekolah ini nilai kebajikan universal apa yang sudah Ibu terapkan? Kreatif Bu. Kreatif. Bagaimana caranya Ibu menerapkannya kepada siswa? Menerapkannya kepada siswa yaitu supaya dia bisa, saya kan bidang studinya prakarya Bu ya, jadi bagaimana cara dia bisa mengembangkan, misalnya contohnya membuat desain. Nah, bagaimana sih anak itu bisa berkreatif untuk membuat karya-karya yang inovatif gitu. Seperti itu. Oh, berarti Ibu nilai kebajikannya itu langsung dipraktekkan ya Bu ya? Maksud saya Bu, nilai kebajikan universal Ibu itu belum, maksudnya bukan dari dalam dirinya sendiri dulu ya, tapi langsung penerapannya dalam mempraktekkannya ya Bu ya? Iya. Jadi Bu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ini adalah oleh setiap anak Indonesia ya. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kalau kita sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan kebajikan universal, Bu. Jadi kalau orang-orang yang biasanya sudah beriman ya, berakhlak mulia, otomatis dia mempunyai nilai kebajikan yang lebih positif. Jadi penerapannya di sekolah itu lebih baik gitu. Berikutnya adalah mandiri ya. Jadi mandiri ini anak-anak yang biasanya sudah mempunyai nilai kebajikan yang baik, dia itu biasanya anak-anak itu lebih mandiri dibandingkan yang tidak ada nilai kebajikannya. Berikutnya adalah bernalar kritis. Jadi anak-anak yang mempunyai nilai kebajikan yang baik itu akan bernalar kritis, di mana dia istilahnya mempunyai nalar yang sudah tahulah apa tindakan yang akan dilakukannya, misalnya dalam hal pembelajaran ataupun dalam hal disiplin. Biasanya anak-anak yang mempunyai nilai kebajikan yang positif itu biasanya dia lebih disiplin ya Bu ya, lebih disiplin. Setelah itu di dalam kelas, dalam proses belajar, dia itu lebih aktif dalam pembelajaran. Biasanya dia itu lebih hormat kepada gurunya, dan pelajaran yang dipelajarinya itu biasanya dia mengikuti, maksudnya materi pelajaran itu diselesaikannya dengan baik.
Iya, bertanggung jawab. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Ya, biasanya yang berkebinekaan global itu adalah anak-anak ini mempunyai walaupun dia di dalam lingkungan sekolah itu kan mungkin tidak misalnya agamanya tidak sama, ya kan? Mempunyai agama yang berbeda di dalam satu sekolah itu, tapi dia ini adanya toleransi dalam hal agama maupun dalam hal suku, ya. Jadi dia saling menghargai antara sesama teman, maupun dia menghargai antara guru juga, saling menghormati walaupun gurunya yang tidak masuk di kelasnya, tapi dia tetap menghormati guru tersebut. Berikutnya adalah bergotong royong. Biasanya anak-anak yang sudah mempunyai kebajikan universal ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dia semangat gotong royongnya lebih tinggi. Misalnya dia tidak perlu lagi apabila misalnya untuk kebersihan kelas, setiap hari piket di kelas itu tidak perlu lagi disuruh oleh gurunya. Dia adanya kesadaran diri sendiri untuk melakukan kebersihan gitu. Iya, lebih respect, lebih responnya lebih baik kan. Berikutnya adalah kreatif seperti yang Ibu bilang tadi ya, lebih kreatif, yaitu dia itu mengerjakan tugasnya tanpa harus diperintah oleh gurunya. Jadi dia membuat pekerjaan sekolahnya itu dapat menyelesaikannya itu biasanya dengan tepat waktu. Kalau saya mau nanya kepada Bu Okta, nilai kebajikan universal apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah? Yang bergotong royong. Yang bergotong royong. Karena kita seperti biasa menyarankan anak-anak bergotong royong ini kan tidak harus dalam hal kebersihan ya kan. Iya. Seperti kerja kelompok, diskusi kelompok itu kan adanya kerjasama itu juga termasuk saling menolong, bergotong royong dalam mengerjakan tugas. Ya, karena seperti kita tahu kita kan makhluk sosial, kita juga seperti itu sama seperti kita. Pastinya juga memerlukan bantuan dari teman yang lain. Nah, jadi kalau dalam bergotong royong ini lebih kita terapkan di dalam diskusi kelompok atau yang seperti sehari-hari dalam kebersihan kelas. Jadi kalau dalam gotong royong maka pekerjaan atau lebih seperti itu. Iya. Tapi tidak bergotong royong dalam mengerjakan pekerjaan secara bersama ya Bu. Tidak istilahnya nggak saling melihat ya Bu, mengerjakan sendiri. Cuman dengan cara diskusi ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau Bu Bu Seli gimana Bu Seli? Kalau saya sih semuanya sudah ya Bu, tapi yang lebih ini ke nomor 6 kreatif. Karena kalau saya sendiri dulunya mengajar produk kreatif kewirausahaan itu. Nah, sesuaikan juga dengan jurusan anak-anak, kita membuat eco-print, membuat skeleton dan yang lain sebagainya. Bahkan anak-anak itu mencapai di luar dari ekspektasi yang saya harapkan. Kita cuma ngajarin anak untuk membuat dua teknik, tapi mereka bisa mengembangkannya lebih bagus lagi. Saya pengalaman saya kemarin itu, saya suruh mereka menggunakan daun-daunan untuk pemberian warna pada kain. Tetapi mereka ternyata menggunakan kreativitas mereka itu untuk menambahkan yang lainnya. Ya, mereka menggunakan kunyit untuk menambahkan warna pada kain yang harusnya menjadi produk eco-friendly. Jadi saya nggak pernah menyarankan pakai kunyit, tapi mereka sudah melaksanakannya sebelum saya sudah. Nah, itu mereka mengembangkan kreativitasnya luar biasa menurut saya. Nah, jadi dari materi yang saya kasih seadanya, tapi mereka bisa mengembangkannya lebih bagus lagi, lebih keren. Gitu. Itu kalau saya ya Bu. Iya. Berarti anak Ibu udah ini ya Bu ya, selain kreatif dia sudah bernalar ya Bu. Maksudnya sudah berinovasi menjadi lebih istilahnya lebih daya imajinasinya itu lebih tinggi ya Bu ya, sehingga dia bisa berkreasi lebih baik ya Bu ya. Ya. Jadi selain itu ya. Jadi kebajikan universal ini sangat erat kaitannya dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal, ya. Jadi seperti yang anak Bu Seli itu udah istilahnya imajinasinya sudah tinggi ya. Jadi kemampuannya di dalam teori pembelajaran itu sudah dikembangkan secara eksternal ya. Berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan didapatkan apabila melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri akan menjadi orang yang seperti apabila melakukannya. Jadi kebajikan universal ini nilai-nilai kebajikan universal ini meliputi keadilan ya. Keadilan, jadi di mana guru harus bersifat adil terhadap siswanya. Walaupun siswanya istilahnya ada yang seperti anak Bu Seli siswanya lebih kreatif, ada siswanya yang kurang, kita harus bersifat adil. Jadi kita harus bisa mengarahkan siswa yang kurang mampu itu untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, lebih mandiri. Berikutnya adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab, kejujuran ya. Bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan tentang kebajikan universal. Semoga kebajikan universal ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita dan menghasilkan budaya yang positif bagi anak-anak kita maupun bagi teman-teman sejawat dan bagi lingkungan di sekitar sekolah kita. Mungkin ini aja. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Iya, saya ada yel-yel ya. Kalau menurut saya sih ini bukan untuk guru atau calon guru penggerak aja, tapi untuk semua guru di Indonesia, karena semua guru di Indonesia itu bergerak. Ya, jadi ketika saya bilang guru bergerak, maka kawan-kawan jawab Indonesia maju. Oke? Kita mulai ya. Guru bergerak, Indonesia maju. Oke, saya pikir ini udah semangat ya untuk memulai pembukaan materi keyakinan kelas kita. Nah, yang saya lihat selama ini kebanyakan kelas-kelas atau wali kelasnya tidak memberikan semacam kesepakatan kelas. Ya, atau keyakinan kelas ini. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kalau menurut saya sendiri, keyakinan kelas ini yang kita anggap suatu keyakinan yang kita anggap benar, yang harus kita terapkan dan kita jalankan. Dan yang kita sepakati bersama dengan murid di dalam kelas. Nah, saya pikir untuk menerapkan keyakinan kelas ini, ke depannya saya pribadi sebenarnya sudah mulai membuat kesepakatan ini dengan kelas saya. Ya, tentang keyakinan kelas ini. Nah, harapannya ke depannya kita se-SMK Negeri 7 Medan membuat keyakinan kelas ini di dalam kelas masing-masing, dan harapannya denah semacam keyakinan kelas ini menjadi salah satu penilaian pada kegiatan 17 Agustus ya, kebersihan ya. Nah, apa saja nilai keyakinan atau keyakinan kelas yang kita sepakati? Misal apa kira-kira gitu ya yang kita anggap benar. Nah, kalau saya di sini ada budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun gitu. Pasti semuanya sepakat gitu ya kan. Masa sih lewat nggak teguran ya kan, ada gurunya di depan nggak disalami kalau mau pulang misalkan, atau kalau mau masuk nggak disalami, pasti semua sepakat. Nah, ini yang menjadi keyakinan. Jadi ini sebenarnya materi kami ini berkaitan satu sama lain. Dari tadi posisi kontrol, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, di sini saya keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti akan menyimpulkan gitu ya, membuat klimaks lah dari materi tentang budaya positif ini. Nah, selanjutnya apa yang saya sepakati dengan siswa-siswa?
yaitu budaya 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, ya kan? Jadi ketika dia nggak piket, oh ya kamu udah melanggar keyakinan yang mana, nak? Enak kita menjalankan segitiga restitusi itu tadi, ya kan? Enak kita menjalankan posisi kontrol manager itu tadi. Kamu melanggar nilai keyakinan yang mana, nak? Ya kan, menanyakan keyakinan. Jadi nanti dijelaskan oleh Pak Yulipan lebih detailnya tentang segitiga restitusi yang harapannya bisa kita terapkan ke siswa. Karena memang posisi kontrol yang paling tepat untuk kita terapkan ke siswa agar membentuk siswa itu mandiri dan bertanggung jawab adalah posisi control manager. Yang terakhir, bukan penghukum, bukan juga pemantau, bukan juga teman, seperti itu ya. Itu yang terakhir tadi. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, selanjutnya apa? Oh ya, ini anakku agar tidak terlambat, oh kita buat keyakinan kelas, hadir tepat waktu. Nah, selanjutnya apa lagi? Oh ya, saling menghargai dan menghormati. Saya ada simbol no stop bullying, ya kan? Jadi anak-anak kita ini kan kita udah berikan selalu di aula seminar atau perundungan ya, program perundungan itu. Jadi kan memang dia sejalan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat gitu ya. Nah, selanjutnya kebetulan nih ya, saya kan di MPLB. Jadi di MPLB itu ada program wajib bahasa Inggris pada hari Rabu. Tapi sebenarnya bukan full bahasa Inggris gitu loh, ya kan? Separuh-separuh, setengah-setengah. Bahkan saya guru juga harus ikutan dan harus belajar. Gitu ya. Jadi tergantung karakteristik siswa di jurusan masing-masing ya Bapak Ibu ketika kita ingin membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, selanjutnya program literasi 10 menit sebelum pembelajaran, ya kan, agar anak kita ini mencintai literasi, mencintai buku gitu ya, agar bertambah wawasannya. Jadi keyakinan-keyakinan kelas ini sebenarnya bisa kita buat sesuai dengan apa yang kira-kira dibutuhkan anak ini, tapi harus sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jangan di luar dari itu. Nah, itulah keyakinan kelas. Jadi kedepannya harapannya di sekolah kita SMK Negeri 7 Medan ini memang menerapkan atau kita sepakati tentang keyakinan kelas ini tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sebenarnya udah membuat keyakinan kelas ini hanya saja ya kan, tidak tertulis gitu ya. Tidak tertulis. Ya pastilah kita sebagai guru anak itu ya kamu harus menghargai nak. Kamu harus menghormati, harus menjaga lingkungan. Disapalah gurunya kalau lewat, ditegurlah guru, pasti udah. Hanya saja tidak kita sepakati di kelas keyakinan kelas ini. Nah, jadi kedepannya kami akan berkomunikasi dengan Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum persoalan ini agar ini memang ada di kelas-kelas masing-masing keyakinan kelas ini. Itu. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, saya pikir itu aja dari saya, singkat, padat, tepat kalau menurut saya sih ya. Memang kalau materi ini tidak panjang gitu ya. Terima kasih, saya Irma Yanti, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 7 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya memaparkan konsep yang terakhir dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, di sini modul yang akan saya paparkan adalah tentang segitiga restitusi, ya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu ciri-ciri tentang suatu teknik yang berisikan tentang kita mengajak siswa untuk tidak menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini juga itu dia bukan paksaan, tapi dia adalah berupa tawaran. Nah, dari serangkaian banyak kegiatan restitusi ini, intinya itu adalah mengajak siswa untuk lebih mandiri dalam belajar. Belajar apa saja, khususnya dalam hal ini adalah dia belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya.
Kenapa harus ada segitiga restitusi? Ini adalah suatu konsep penawaran yang memiliki nilai-nilai yang lebih berpihak kepada anak. Sesuai dengan filosofi pada Ki Hajar Dewantara, bahwasanya ada kalimat yang berbunyi tentang berhamba pada anak. Ini adalah salah satu bentuk pendekatannya. Nah, di sini dari tampilan yang ada di layar proyektor ini, itu kita dapat melihat dalam posisi bagian bawah, itu ada keterangan tentang menstabilkan identitas. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, dalam hal ini, kita bertindak untuk lebih menenangkan peserta didik ketika dia telah melakukan suatu kesalahan. Ya, makanya di sini ada contoh-contoh kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan lain sebagainya. Dalam artian apa? Kita menuntut anak untuk lebih menenangkan kondisinya, biar dia tidak labil, tetapi dia bisa stabil. Artinya dia mengetahui tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Nah, kemudian pada sisi berikutnya, itu masuk pada teknik memvalidasi tindakan yang salah. Kita mengajak kepada anak ini untuk mereview atau merefleksi tindakan apa yang telah dilakukannya. Ya, artinya di sini bukan kita yang menjudge siswa itu bersalah, tetapi siswa itu sendiri yang mengakui bahwasannya dia telah melakukan kesalahan. Makanya tadi saya bilang, ini bukan paksaan, tapi ini adalah tawaran. Nah, setelah dia mengetahui tindakan-tindakan kesalahan yang diperbuatnya itu, baru kita mengajak anak tersebut untuk menanyakan apa bentuk keyakinan kelas yang telah dilanggarnya. Nah, masalah nilai keyakinan kelas tadi sudah disebutkan oleh Ibu Irmayanti, bahwasannya ada nilai-nilai yang telah disepakati bersama, bukan sepihak, tetapi oleh komunitas, baik guru, siswa, dan seluruhnya. Nah, jadi itulah yang diajak kepada siswa tersebut untuk lebih menggali apa nilai-nilai keyakinan kelas yang telah dilanggarnya berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya. Nah, pada tahap ini, siswa kita ajak untuk menemukan solusi. Nah, ingat, siswa yang menemukan solusi, bukan guru yang menemukan solusinya, atau bukan guru yang memberikan solusinya. Nah, kamu bagusnya begini, bukan. Nah, selama ini mungkin kita sering melakukan hal itu. Nah, namun dalam konsep segitiga restitusi ini, kita ditawarkan, kita diajak, dan kita diarahkan untuk menggerakkan siswa tersebut untuk lebih mandiri pada pembelajaran dirinya sendiri. Itulah maksud daripada keterangan yang disampaikan oleh Ibu Lia tentang motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang lahir dari dalam, bukan dari luar. Nah, inilah kenapa segitiga restitusi ini dianggap suatu tindakan yang paling ideal di dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti tadi pemaparan yang dikatakan oleh Ibu Evina tentang masalah 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Mungkin kita selama ini pernah menjadi penghukum. Kemudian ada yang pembuat merasa bersalah. Kita sering menjudge anak-anak, kamu tuh begini ya, kamu tuh begini, sehingga dia malu. Kita pernah melakukannya, jujur saya juga pernah. Kemudian yang ketiga, kita pernah membuat menjadi teman bagi anak-anak kita. Tetapi apa dampak buruk dari kita membuat menjadi teman? Kita hanya mengalokasikan beberapa orang, tidak seluruhnya. Nah, itulah dampak buruknya. Jadi yang tidak kita anggap sebagai teman itu akan merasa terpinggirkan. Ketiga, pemantau. Bapak, Ibu hukum kamu kerjakan begini. Kita pantau perkembangannya. Selesai nggak tugasnya? Nah,
yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, manajer inilah yang dikatakan Bu Epi adalah sebagai seorang yang mengarahkan, memanage dia gitu kan. Nah, inilah teknik yang paling ideal di dalam menerapkan budaya positif. Tadi ada nilai-nilai universal yang disampaikan oleh Ibu Dia yang mengambil dari profil pelajar Pancasila. Ada namanya dimensi mandiri. Nah, pada segitiga restitusi ini sangat ditekankan tentang masalah kemandirian belajar. Jadi siswa itu belajar bukan hanya materi yang kita terapkan, tetapi juga dia belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Nah, jadi proses belajar itu memang begitu kompleks, mungkin dikatakan rumit, dikatakan unik, berat, tapi juga menarik gitu. Nah, inilah konsep-konsep yang ditawarkan kepada kita semua tentang bagaimana cara kita untuk memberdayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin nanti setelah ini saya akan menampilkan beberapa tayangan yang bisa dijadikan referensi ya. Referensi pada bentuk-bentuk tindakan bagaimana sih menerapkan segitiga restitusi. Baik, saya akan meminta bantuan untuk memutarkan berupa tayangan dari YouTube dengan kata kebetulan saya sendiri yang membuatnya, yang merupakan bagian daripada tugas yang harus diselesaikan tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, oke, silakan disaksikan. Ceritanya itu adalah dua orang siswa yang BSD ya, itu sedang latihan tapi terlibat masalah. Di sini saya akan mengusulkan sebagai seorang manajer. Saya menerapkan segitiga restitusi. 1, 2, 3. Serius tuh. 1, 2, 3. Indonesia, gimana sih, Put? Ada satu orang anak yang Serius sedang dong. serius latihan. Yang 1, 2, 3. Chattingan. Put, Bisa kan ini lagi bahas pesan penting loh. lebih penting latihan atau pesannya? Kita udah mepet loh, bentar lagi tampil loh. Bentar, gue kan dia mesti Yohan, cuma gitu aja. Kenapa ini? Kenapa lo ribut jadinya? Putri, Pak, waktunya latihan dia sibuk cetak. Apa yang sih? Kita tahu serius kalau dia. Kok itu ngomong jadinya? Ya pun, kenapa Bapak dengar tadi kayaknya Putri nggak sedih dengan dia? Saya berusaha Udah, posisi dulu. Dulu sini. buktinya itu disadarkan kesalahan Ya, makanya dulu nih. menyerahkan pada Putri. Kenapa Putri latihannya nggak serius lagi? Dia kan udah tahu kalau kita ini udah dekat, udah mepet waktunya. Kenapa latihannya masih nggak serius? Coba jelasin dulu kenapa. Soalnya tadi saya dapat chat dari kakak saya, Kak. Katanya bunda saya masuk rumah sakit. Dan saya khawatir dong, Pak, karena bunda saya masuk rumah sakit. Loh, nggak ngasih tahu aku dulu tadi. Nah, ini bunda yang sakit apa tadi? Parah nggak? Katanya udah baik-baik aja, udah berminyak. Nah, ya gini ya, memang terkadang dalam sekalian kita ngajarin salah sama orang lain apa itu manusiawi, tapi Bapak harap jangan pulang lagi. Nah, aku mau nanya dulu, kejadian tadi ini sudah terjadi kira-kira nih menurut kalian
apa nih nilai keyakinan kelas kalian? Nah, di sini pada Ketiga, tahapan yang terakhir, tahu nggak nilainya yang kalian langgar? Ya, kalau gitu, Bapak tinggalkan kalian di sini. Harap kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Janji ya, selesaikan dengan cara yang baik. Bapak tinggal dulu karena Bapak masih ada urusan lain. Ya, Putri, ya Yohan. Iya. Gimana Put kabar bundanya? Ya sudah, begini. Aku minta maaf ya, tadi aku kasar. Mas serius. Lain kali kasih tahu aku dulu dong, biar kita bisa saling tahu, saling ngerti. Nah, tadi di situ nilai keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh mereka berdua, tidak hanya yang si putrinya yang sibuk chattingan, tapi melainkan juga ada kesalahan yang dibuat oleh Yohan sebagai seorang pemain keyboardnya. Apa nilai keyakinan kelas yang mereka langgar adalah saling pengertian, saling memberikan perhatian. Itulah bentuk nilai keyakinan kelas yang telah mereka langgar. Nah, jadi dalam artian ini, seorang guru bukan memaksa, tapi memberikan tawaran. Kan begitu. Siswa tersebut bukan diajak untuk menebus kesalahan, tetapi berusaha untuk mengajak mereka memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Artinya belajar dari kesalahannya. Di sini saya akan menawarkan tayangan dengan kasus yang sama, tapi dalam posisi yang berbeda. Yang pertama itu sebagai seorang manajer. Nah, sekarang ini posisi kontrolnya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Satu, dua, tiga. Indonesia, serius dong Put. Satu, dua, tiga. Indonesia, gimana sih Put? Serius dong. Satu, dua, tiga. Indonesia, Put, Bisa ini lagi bahas pesan penting loh. lebih penting latihan atau pesannya? Kita udah mepet loh, bentar lagi tampil loh. Udah bentar, gue kan dia mesti Yohan. Cuma itu aja. Kenapa ini? Kenapa? Ikut jadinya. Putri Pak, waktunya latihan dia sibuk cetak. Betul itu, Put. Kamu ini, Put, ya, udah tahu acara udah mau dekat, masih latihannya itu nggak serius. Kamu tuh mau jadi apa nantinya? Kamu nggak kasihan apa sama Yohan? Kebolak-balik cari lagu, cari akordnya, latihan pianonya, kamu tinggal nyanyi, juga masih nggak serius. Nggak kasihan sama Bapak, sama acara kita. Jadi ini maunya kamu gimana nih sebenarnya? Nah, gini aja, kalau nanti sempat acara ini nggak pernah sukses, kamu tanggung jawab ya. Pokoknya sekarang latihan serius. Nah, baik. Tadi ada dua tayangan yang sama, tapi dalam posisi yang berbeda. Kalau pada tayangan yang kedua, menurut rekan-rekan guru sekalian, itu tindakan guru kira-kira bagaimana ya? Artinya tindakan guru di sini, apakah dia arogan? Apakah dia, tentunya tadi posisinya ya, membuat merasa bersalah. Cuman tindakan guru yang dapat kita amati di sini, walaupun mungkin omongan agak kalem, tapi kan maknanya kan dalam gitu ya. Nah, kira-kira dia itu seperti apa orangnya di situ nampaknya? Apakah nggak peduli sama siswanya? Apakah ada seperti itu? Ingin membentuk karakter siswa
kalau yang pertama kan posisi manajer. Pada posisi yang kedua, kira-kira guru tersebut kira-kira bagaimana ya? Gurunya terlihat menyalahkan siswa. Menyalahkan siswa. Dia tidak mengerti kondisi siswanya, tapi karena tujuannya adalah untuk lomba, sehingga hanya fokus pada lombanya saja tanpa memperhatikan perasaan si anak. Padahal di video kita tahu tuh masalahnya kenapa dia jadi. Iya, berarti kita buat kesimpulan, walaupun sederhana, bahwasannya pada posisi pembuat merasa bersalah, ini guru nggak mau tahu nih cerita masalah si anak itu apa sebenarnya. Ya kan begitu, dia langsung to the point aja, namanya salah, dibentak, nah, langsung dia menjudge anak tersebut harus bertanggung jawab. Ini suatu planning atau rencana yang sudah disepakatin, laksanakan. Jangan ada kata terkendala gitu. Nah, itulah dalam posisi pembuat merasa bersalah. Nah, tentunya kalau ditanya pertanyaan saya kepada Ibu, kira-kira lebih ideal yang mana nih di dalam menanganin siswa bermasalah? Yang pertama ya, sebagai seorang manajer ya, dengan menerapkan teknik segitiga restitusi. Nah, di sini saya juga akan menayangkan tentang tanggapan siswa terhadap posisi tersebut. Adalah orang yang memerankan pemain keyboardnya, yaitu Deyowan. Hai, perkenalkan saya Yowan. Tanggapan saya setelah melihat video tadi adalah saya lebih menyukai cara penanganan dengan cara posisi guru sebagai manajer. Karena dalam posisi ini, siswa lebih mampu, lebih mudah menerima masukan. Dan juga, siswa lebih menyadari akan kesalahan yang ia perbuat, serta menyadarkan siswa akan sikap saling menghargai. Lebih kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Subscribe ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi itulah contoh-contoh bentuk tindakan pada di antara dari 5 posisi kontrol ya, di mana penayangan yang pertama itu adalah menampilkan posisi guru sebagai seorang manajer ya, berlawanan dengan posisi guru memperlakukan si pembuat itu merasa bersalah gitu. Belum lagi penghukum, tentunya lebih keras lagi reaksinya. Nah, jadi makanya tentunya dalam keseharian kita tentunya sama-sama tahu bahwasannya kelima-lima ini mungkin sudah pernah kita buat. Cuman kita nggak tahu mungkin secara metodenya atau konsepnya itu yang kita buat namanya apa gitu. Nah, ternyata menghukum itu banyak tekniknya, mengajarkan siswa untuk menyadarkan tentang apa yang dibuatnya itu banyak metodenya. Tidak harus dengan dihukum, apalagi secara fisik, sangat dilarang. Kan begitu? Nah, inilah dia tawaran-tawaran, konsep-konsep dalam upaya kita untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan, walaupun sedikit, tapi nggak banyak, ini dapat memberikan referensi penguat kita untuk melakukan aksi-aksi berikutnya ke depannya. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam memberdayakan lingkungan sekolah kita ini supaya lebih memiliki budaya positif yang kuat dan menampilkan siswa yang berkarakter. Demikian pemaparan saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, demikian pemaparan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Begitu banyak sudah konsep-konsep yang dipaparkan, semoga ini dapat menjadi referensi bagi kita semua di dalam melakukan aksi nyata di lingkungan sekolah kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami juga tidak akan lupa untuk membagikan modulnya ini secara nyata kepada ibu-ibu sekalian semuanya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Hervina, calon guru penggerak Angkatan 7
untuk Kota Medan. Fasilitator saya adalah Ibu Diah Woro dan pengajar praktik Ibu Wilda Lubis. Terima kasih. Nama saya Lianda Lucia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Medan. Fasilitator saya adalah Ibu Diah Woro Hastuti. Pengajar praktik adalah Ibu Susiana Borusi Langit. Oke, saya Irma Yanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Medan. Fasilitator saya adalah Ibu Diah Woro Hastuti dan pengajar praktik saya adalah Bapak Iqbal Tawakal. Saya Yulipan Esa Aba, CGP Angkatan 7, kelas 17, fasilitatornya Pak Atman dan Ibu Petiknya Bu Yeni Arinta Boru Bangun.